Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dengan renungan firman Tuhan yang akan sama-sama kita nikmati. Sebab bagaimanapun juga kita sebagai anak Allah, kita perlu merenungkan apa yang Tuhan katakan dan pesan apa yang harus kita kerjakan supaya kita boleh menyenangkan Allah sebagaimana Tuhan menginginkan kita berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan hari ini yang akan saya bagikan buat kita sekalian tentu menjadi satu kerinduan Tuhan supaya kita hidup olehnya dan kita bisa memuliakan Tuhan, yaitu dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang jemaat Tuhan yang dikasihi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah seorang rasul yang dibekali dengan satu hikmat Tuhan, di mana dia belajar bagaimana hidup sebagai manusia. Maka dia tidak terlepas bagaimana memikirkan sesuatu. Dan kehidupan orang Kristen memang dimulai dari apa yang ada di dalam diri orang itu. Bagaimana cara berpikir orang itu. Paulus juga menegaskan di dalam Roma bahwa kita supaya berubah melalui pembaharuan akal budi. Itu ada di dalam diri setiap orang Kristen. Pembaharuan akal budi berarti pembaharuan pikiran, pembaharuan hati. Dan ketika Paulus berbicara tentang ayat ini kepada orang-orang Filipi, maka dia mempunyai satu kesimpulan bahwa sebelum setiap orang Kristen melakukan apa yang Tuhan pesankan untuk kita kerjakan, kita lakukan, maka yang pertama, kita sebagai orang Kristen harus memikirkan, harus ada di dalam diri orang itu, yaitu tentang apa yang benar. Saudara, mindset setiap orang Kristen, karena dia sudah dibenarkan oleh Tuhan, hanya karena darah dan kematiannya, karena kebangkitannya, maka pikiran orang Kristen harus berubah, yaitu memikirkan apa yang benar. Apa yang benar itu apa yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan adalah kebenaran. Karena itu mari sebelum kita melakukan sesuatu yang benar, pikirkan yang benar. Apa yang benar? Yaitu firman Tuhan. Kalau pikiran saudara dan saya selalu dipenuhi oleh firman yang diurapi oleh roh Tuhan, di mana kita mengerti firman Tuhan sebagai kebenaran, dan itu akan membawa kehidupan buat saudara dan saya. Karena Roh Kudus yang menuntun. Mari saya mengajak kita semua memikirkan apa yang benar, dan itu berasal dari firman Tuhan. Yang kedua, kita juga harus memikirkan yang mulia, saudara. Apa yang mulia itu? Yang menyenangkan Tuhan. Bukan sekedar mana yang benar dari yang salah, mana yang boleh dari yang tidak, tetapi yang menyenangkan Tuhan. Kalau boleh dan tidak mungkin ukurannya adalah secara umum, secara alamiah, tetapi kalau kita berbicara tentang yang menyenangkan, itu kadang-kadang di situasi yang berbeda kita tetap hanya memuliakan Tuhan. Karena kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Yang kedua itu adalah bagaimana kita memuliakan. Yang ketiga adalah semua yang adil. Semua yang adil adalah berbicara tentang hak dan kewajiban. Kalau kita memperlakukan orang lain secara adil, kita berbicara tentang hak-hak orang yang harus kita berikan, saudara. Itu adalah apa yang harus kita berikan kepada mereka, yaitu apa yang layak dia terima sesuai dengan hak-haknya. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kita tidak cukup hanya menata tentang hak-hak yang harus kita terima dan hak-hak yang harus diberikan kepada orang lain. Tetapi bagaimana kita justru kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kelak kita juga harus mempunyai pikiran apa yang suci, yaitu apa yang benar-benar terpisah dari dunia ini. Yang dunia ini tidak mungkin dipikirkan oleh Allah tentang cara berpikir duniawi. Karena itu mari kita memisahkan diri cara berpikir dunia ini supaya kita boleh berpikir suci. Yang manis itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu yang menyenangkan Tuhan.
Sebagai seorang anak kita harus menyenangkan dia. Bagaimana cara menyenangkan? Kita menjadi seorang hamba. Dan hamba adalah seorang yang tidak memiliki hidupnya sendiri, tapi hidupnya adalah milik Tuhan. Kadang-kadang kita mengingini sesuatu, tetapi keinginan kita justru tidak menyenangkan Tuhan. Karena seorang hamba hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai bos, sebagai majikan, sebagai manajer, sebagai pimpinan hidup kita selama kita hidup di bumi ini, bahkan kelak nanti kita sampai di surga. Bahkan ada yang disebut dengan yang sedap didengar. Saudara, banyak orang Kristen akhir-akhir ini hanya berbicara tentang ya dan tidak, tapi tidak berbicara tentang bagaimana menyenangkan orang supaya orang itu tidak tersakiti. Bukan berarti menyenangkan kita punya pamrih supaya kita dihormati dan dibalas, tetapi supaya orang itu jangan disakiti. Hanya kata-kata yang sepele tapi membuat orang lain sakit. Hindari sebagai orang percaya. Mari kita senangkan, kita berkati dengan kata-kata yang manis, yang enak didengar. Jadilah orang-orang yang ramah, yang lemah lembut, yang bisa menyenangkan hati orang hanya karena kita melakukan kehendak Allah, supaya orang itu diberkati dan dia datang kepada Tuhan, diselamatkan dan juga bisa menjadi anak Tuhan. Dan yang kemudian adalah apa yang bajik, apa yang bijak, dan apa yang patut dipuji. Semua ini mari kita pikirkan terlebih dulu sebelum saudara dan saya melakukan. Jadi berangkat dari apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, mari kita memulai dengan apa yang kita pikirkan. Apa itu? Yaitu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, yang layak kita pikirkan sebagai orang yang sudah dewasa, akil balik dan menenangkan Tuhan. Pikirkan itu. Baru di dalam ayat yang 9 dikatakan, dan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu telah dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, yaitu Paulus sendiri menyatakan, lakukanlah itu. Jadi berikutnya dari tahap yang harus kita kerjakan ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan ingin saudara dan saya melakukan. Jadi tidak cukup hanya ada di dalam pikiran kita apa yang pesan Tuhan mau kita lakukan, tapi kita lakukan dalam kehidupan yang nyata. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu kita harus menjadi pelaku firman. Tidak hanya memikirkan, walaupun kita harus memikirkan semuanya itu sebagai asal mula sebelum kita melakukan yang baik. Jadikanlah firman Tuhan itu sebagai hidup saudara dan menghidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya tidak hanya memikirkan tetapi juga melakukan. Jadi yang pertama, mari kita pikirkan semua yang Tuhan ingin kita pikirkan, dan kemudian mari kita lakukan apa yang telah kita pikirkan sebagai satu kebenaran, sebagai satu yang adil, sebagai satu yang enak didengar, sebagai satu yang mulia, sebagai satu yang suci dan yang sedap. Itu semua harus kita kerjakan, kita lakukan. Kepada siapa? Kepada sesama, orang lain yang sungguh-sungguh Tuhan percayakan buat kita layani untuk mereka, supaya mereka diberkati dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dan mereka boleh ikut ambil bagian dalam kemuliaan bersama dengan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya, amin.